Perkenalkan, nama saya Nemian Sulastini, MM 0063 dari kelas 4B Agribisnis kelompok 6. Kami akan mempresentasikan tentang analisis kelayakan finansial usaha budidaya bambu. Jadi langsung saja ke pendahuluan. Bambu dikenal sebagai hasil hutan, bukan kayu yang pemanfaatnya sudah berlangsung lama. Pemanfaatan bambu secara konvensional antara lain untuk pertanian, peternakan, perikanan, peralatan rumah tangga, konstruksi rumah sederhana, jembatan di pedesaan, sampai kerajinan tangan. Sementara itu, pemanfaatan yang lebih modern antara lain untuk bahan baku kertas, tusuk gigi, tusuk sate, chopstick, bambu laminah, particle board, dan arang. Selama ini, kebutuhan bahan baku bambu untuk produk-produk bambu masih bergantung dari masyarakat, yaitu batang-batang bambu yang dimiliki masyarakat atau bambu liar yang tumbuh di hutan sekitar tempat tinggalnya. Perkiraan luas tanaman bambu yang tumbuh di dalam kawasan hutan sekitar 624 hektar, dan yang tumbuh di luar kawasan hutan sekitar 1.414.375 hektar. Bambu yang tumbuh di luar kawasan hutan berada di kebun sekitar masyarakat yang sudah ada sebelumnya, bukan tanaman bambu hasil penanaman. Namun demikian, populasi rumpun bambu cenderung berkurang yang disediakan antara lain di arealnya digunakan untuk pemukiman dan diganti dengan komoditi tanaman lain yang dianggap lebih menguntungkan. Kebutuhan bahan baku bambu terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan berkembangnya kemajuan ilmu pengetahuan. Kebutuhan yang semakin tinggi di masa yang akan datang tidak akan mampu dipenuhi jika hanya mengandalkan stok dari alam. Maka dari itu perlu didukung upaya penanaman atau budidaya bambu. Upaya budidaya bambu ini dapat mengatasi masalah ketersediaan bambu dengan menyediakan suplai yang kontinu dan memproduksi batang bambu yang berkualitas sesuai spesifikasi permintaan pasar. Berdasarkan data UN Comtrade, pada kurun waktu 2010-2013, Indonesia hanya mampu mengekspor keranjang, arang, dan anyaman bambu. Sementara produk-produk bambu yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi seperti plywood, particle board, bambu laminah, rebung, chopstick, bahkan tusuk gigi mengalami defisit. Padahal Indonesia memiliki lebih dari 2 juta hektar tegakan bambu yang terdiri dari beberapa jenis. Indonesia belum bisa memenuhi spesifikasi pasar bambu karena bambu yang dihasilkan merupakan pungutan di alam tanpa ada perlakuan budidaya untuk menghasilkan bambu yang lebih berkualitas. Pengembangan industri bambu nasional kompetitif dan lestari perlu didukung oleh pasokan bahan baku yang terjamin dalam hal volume, mutu, dan kesinambungan dengan jangka panjang, availability, quality, dan continuity of supply. Karena itu, sangat perlu untuk membangun tegakan bambu dengan jenis-jenis bambu bernilai ekonomi tinggi dan sesuai dengan tempat tumbuh. Ketersediaan bambu dengan kualitas yang bagus dapat menunjang pengembangan industri pengolahan produk-produk dari bambu bernilai tinggi dan materi dan memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat, pembudidaya, dan negara dengan devisa. Budidaya bambu dapat dilakukan di tegakan alam atau pembangunan bambu plantation di lahan budidaya. Budidaya bambu di tegakan alam dilakukan dengan menerapkan manajemen budidaya dengan melakukan silvikultur pada tegakan yang sudah ada di alam seperti yang pernah dilakukan oleh Forest Research Institute Malaysia. Sedangkan pembangunan bambu plantation di lahan budidaya berarti melakukan budidaya bambu dari awal fase pertumbuhan bambu. Budidaya bambu pada lahan budidaya sangat jarang dilakukan karena belum tersedianya informasi keuntungan yang didapatkan dari budidaya ini. Ketersediaan informasi ini membuat para investor segan untuk berinvestasi pada budidaya bambu. Padahal seiring dengan perkembangan pasar bambu di dunia, Indonesia memiliki peluang untuk ikut berkontribusi dan sudah saatnya bambu ikut dibudidayakan secara komersial. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kelayakan finansial budidaya bambu sehingga dapat informasi kelayakan finansial budidaya bambu berdasarkan kriteria investasi NPF, NetBC, IRR, dan PIB period. Analisis kelayakan finansial ini berguna untuk memberikan informasi apakah budidaya bambu yang secara finansial atau tidak untuk diusahakan. Baik, sekian dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dewa Ayu Sarasdewi. Perkenalkan, nama saya Dewa Ayu Sarasdewi, absen 0042, kelas 4B Agribisnis, kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan proses budidaya bambu. Proses budidaya bambu terdiri dari tahap pemilihan jenis bambu, persiapan penanaman, persiapan bibit, penanaman, pemeliharaan, dan penebangan.
Bagan alih proses budidaya bambu. Yang pertama, pemilihan jenis bambu, persiapan penanaman, persiapan bibit, penanaman, pemeliharaan, dan penebangan. Pemeliharaan jenis bambu. Pemeliharaan jenis bambu yang akan dibudidayakan harus mempertimbangkan kesesuaian jenis bambu dengan peruntukannya, dengan kondisi lahan dan kondisi iklim. Masing-masing jenis bambu memiliki karakteristik tertentu seperti tebal bambu, panjang buku, panjang bambu, kemampuan tumbuh pada jenis tanah tertentu, dan kondisi iklim tertentu. Karakteristik inilah yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan jenis bambu yang akan ditanam. Yang kedua, persiapan penanaman. Persiapan lahan terdiri dari pembukaan lahan dari semak belukar, pengaturan jarak tanam, pemasangan ajir, persiapan pupuk organik, dan pembuatan lubang tanam. 3. Persiapan bibit. Bibit yang akan digunakan dapat diperoleh dari pembibitan sendiri atau pembelian bibit. Pembibitan dapat dilakukan dengan stek batang, stek cabang, stek rizom, atau kultur jaringan. Pembibitan sendiri biasanya memakan waktu relatif lebih lama dibandingkan dengan pembelian bibit. Penjualan bibit bambu memang masih sangat jarang. Biaya yang dikeluarkan untuk pembelian bibit adalah sejumlah upah yang dikeluarkan untuk persiapan bibit bambu. 4. Penanaman. Penanaman harus memperhatikan waktu tanam. Penanaman sebaiknya dilakukan pada musim hujan, yaitu bulan Desember sampai Februari. Penanaman bibit yang tidak tepat waktu akan menyebabkan banyak kematian. Selain itu, penanaman harus memperhatikan jarak tanam. Untuk jenis bambu yang ukurannya besar, jarak tanam yang disarankan adalah 8 x 5 meter. Sedangkan untuk jenis bambu ukuran kecil disarankan 8 x 8 meter. Pengaturan jarak tanam sangat penting untuk mendapatkan produktivitas yang tinggi dan memudahkan melakukan pemanenan atau penebangan. Yang kelima, pemeliharaan. Pemeliharaan bambu dilakukan secara terus-menerus selama umur proyek. Kegiatan pemeliharaan yang dilakukan meliputi penyulaman, penyiangan, babat semak, pemangkasan, pemupukan, panjarang, pengaturan struktur dan komposisi batang dalam rumput, dan pengaturan drainase. 6. Penebangan atau pemanenan. Tanaman bambu dipanen pertama kali pada umur 4 tahun yang dilakukan terhadap batang generasi ketiga. Setelah itu, panen dilakukan setiap tahun terhadap batang-batang bambu generasi keempat, kelima, dan seterusnya. Bersamaan dengan kegiatan penjarangan, sebenarnya bambu sudah dapat mulai dipanen atau penebangan pertama. Batang-batang yang ditebang adalah batang-batang generasi pertama dan kedua. Penebangan pertama ini sebenarnya produk dari kegiatan pemeliharaan sehingga batang-batang yang ditebang tergolong masih kecil-kecil. Penebangan kedua, ketiga, dan seterusnya akan dilakukan setiap tahun dan batang-batang yang ditebang adalah batang-batang dari generasi ketiga, keempat, dan seterusnya. Penebangan dilakukan pada musim kemarau agar diperoleh kualitas batang yang baik. Hasil pengamatan yang dicatat menunjukkan penebangan batang semakin besar seiring dengan pertambahan umur rumput. Demikian seharusnya dan diprediksi akan mencapai produksi batang normal setelah 7 tahun. Perkenalkan, nama saya Usman Pawardana, MPM 0038, kelas 4B.
Kali ini saya akan menjelaskan kriteria investasi. Metode yang dapat dipakai dalam penilaian aliran kas dari suatu investasi atau yang biasa disebut dengan kriteria investasi yaitu pertama NP, NPV, Net BC, IRR, dan payback period. Pertama, Net Present Value atau NPV dapat diartikan sebagai nilai sekarang dari arus pendapatan yang ditimbulkan oleh penanaman investasi, yang merupakan hasil pengurangan dari pendapatan dengan biaya-biaya yang didiskonkan secara sistematis. Indikator kelayakan adalah jika NPV bernilai positif, maka usaha layak untuk dijalankan. Sebaliknya, jika NPV bernilai negatif, maka usaha tidak layak untuk dijalankan. Yang kedua, Internal Rate of Return atau IRR adalah tingkat suku bunga maksimum yang dapat mengembalikan biaya-biaya yang ditanam secara sistematis. Indikator kelayakannya adalah jika IRR lebih besar dari suku bunga bank yang berlaku, maka usaha layak untuk diusahakan. Sebaliknya, jika IRR lebih kecil dari suku bunga yang berlaku, maka usaha tidak layak untuk diusahakan. Yang ketiga, Net Benefit Cost Ratio. Rasio ini diperoleh dengan membagi nilai sekarang arus manfaat atau VP dengan nilai sekarang arus biaya, yang bertujuan untuk mengetahui perbandingan antara jumlah biaya yang dikeluarkan pada suatu usaha terhadap manfaat yang diperolehnya. Indikator kelayakannya adalah jika Net BC lebih besar dari 1, maka usaha layak untuk dijalankan. Sebaliknya, jika lebih kecil dari 1, maka usaha tidak layak untuk dijalankan. Yang keempat, Payback Period atau PP adalah suatu periode yang diperlukan untuk mengembalikan investasi awal dengan bentuk aliran kas. Kriteria ini tidak memiliki indikator standar dan bersifat relatif tergantung umur proyek dan besarnya investasi. Usaha layak dijalankan jika payback periode usaha ini terlalu lama mendekati akhir proyek atau lebih lama dari umur proyek. Payback periode yang relatif cepat lebih disukai investasi. Sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Simurah Rai Berdaya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kelayakan finansial. Ada 1. Net Present Value. Hasil Net Present Value menunjukkan nilai kini manfaat bersih yang diperoleh selama periode usaha sebesar 2. Net Benefit Cost Ratio. Net Benefit Cost Ratio adalah rasio antara manfaat bersih yang menguntungkan usaha dengan manfaat bersih yang merugikan usaha. Menunjukkan tambahan manfaat bersih yang diperoleh akan bertambah sebesar 2.550 setiap penambahan biaya sebesar 1.000. Nilai net atau net lebih besar dari 1 artinya
Setiap penambahan biaya atau usaha budidaya akan menghasilkan manfaat yang lebih besar dari biaya yang ditambahkan. 3. Internal Rate of Return atau IRR. Analisis IRR untuk melihat seberapa besar pengembalian usaha terhadap investasi ditanamkan. IRR menunjukkan tingkat suku bunga yang menghasilkan. NFP sama dengan 0 dengan satuan persentase. 4. Analisis payback period atau PP. Analisis PP mengukur seberapa cepat pengambilan investasi pada suatu usaha terjadi pada tahun ke-9 atau panen ke-6. Saat tahun ke-9 pengambilan investasi termasuk modal pembelian tanah dan investasi lainnya dari usaha budidaya bambu mencapai titik impasnya. Hasil analisis kelayakan finansial menunjukkan bahwa usaha budidaya bambu layak untuk diusahakan. Sekian dari saya, terima kasih. Jadi kesimpulannya, berdasarkan analisis kelayakan finansial dengan kriteria NPF, Net BC, IRR, dan Payback Period, semua aspek finansial menunjukkan bahwa usaha budidaya bambu layak untuk dijalankan. Hasil ini menunjukkan bahwa usaha budidaya bambu secara ekonomi menjanjikan keuntungan dan pengembalian modal usaha dapat dicapai pada tahun ke-9 usaha budidaya bambu. Baik, sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan.